majelis taklim yang semoga semua kita dimuliakan Allah. Wabil khusus para ashabul fadilah guru kita Ki Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Ki Haji Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf, guru kita Ustaz Abdul Hamid Al-Hafiz, dan pimpinan Ketua Masjid Jami' An-Nasuha dan segenap pengurusnya yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, hadir di majlis ilmu yang semoga hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan bacaan kita dalam bab yang ke-38, fi fadilati zikril qabri wa ahwali, menjelaskan tentang keutamaan mengingat kubur dan juga terornya. Di kubur itu nanti akan ada teror. Kita disuruh banyak mengingat akan kubur. Benar Rasulullah bilang nanti di akhir zaman orang ingat dunia tapi lupa akhirat. Nah, salah satunya zikrul qusur wa nasyal kubur. Ingat bangunan-bangunan, qusur itu bangunan istana, tapi lupa kepada kubur. Jadi sini kita diajarkan untuk senantiasa ingat tentang masalah kubur. Wa ahwali, dan juga teror-terornya, kondisi-kondisi yang menyeramkan di dalam kubur. Karena memang secara zahir saja kubur itu sudah sangat-sangat menakutkan. Dari mulai sempitnya, gelapnya, panasnya, secara zahir nih ya, paling kuburan itu 1 kali 2 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, itu ukuran normal. Belum lagi ditutup dengan papan, belum lagi diurut dengan kayak apa coba sempitnya. Di kalau secara zahir sempit, panas, gelap, sendiri. Makanya sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan ketika disuruh pilih oleh sahabat-sahabatnya di antara 3 perkara, apa yang tiga tempat itu? 3 tempat maksud saya. Yang pertama hari kiamat, yang kedua adalah neraka, yang ketiga adalah kubur. Mana di antara ketiga tempat ini yang paling ditakuti oleh Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mengatakan, saya lebih dan paling takut ketika ada di kubur. Alasannya apa? Kalau hari kiamat saya nggak sendiri, banyak orang, ada yang lari ke sana, lari ke sini, ya kan? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dan ayat mana gitu kan? Likulli imri'in yauma idzin syahnun yughni, lari sana, lari sini, masih banyak orang. Lah kalau neraka sama, banyak orang juga. Bahkan kumpul dengan selebritis yang belum pernah dilihat di dunia bisa ketemu di akhir. Ketemu Nikita Mirzani, Nikita Mirzani, dia kan pengen masuk neraka itu kan. Nah kalau kubur saya sama siapa coba? Teman kagak ada, ya kan? Anak, istri nggak ada di dalam kubur, sendirian saya. Maka inilah yang dipilih oleh Sayyidina Utsman dari rasa takut dari ketiga tempat. Tapi kubur itu nanti kita bahasnya bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi khufrah min khufarir jannah. Seperti doa kita di dalam doa wahbah, Allahumma usir wa taqabbal
Dan kubur ini adalah satu tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Dan ini bisa menjadi parameter ukuran. Rasulullah sabdakan, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah satu tempat singgah dari tempat-tempat singgah yang ada di akhirat. Manzil itu rumah atau tempat singgah. Faman naja minhu fa ba'dahu aisar wa man lam yanju fa ba'dahu asyaddu. Kalau orang selamat di kuburan nih, mendapatkan rahmat dari Allah, maka nanti di akhiratnya aisar, lebih gampang, lebih mudah. Tapi waman lam yanju, siapa orang yang gak selamat dari siksa kubur, faba'dahu asyaddu, setelah kuburan nanti keadaannya lebih parah lagi. Kubur itu tempat, alamnya namanya barzah. Alamnya namanya barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah itu dinding antara dunia dengan akhirat. Tengah-tengahnya itu barzah. Ya. Gitu. Dan pada umumnya kita nih rata-rata kalau mati itu pasti dikuburin. Ya kita nggak bicarain tentang yang lain, udah pasti kalau kita ini dikuburin. Nah, itu jadi bisa menjadi parameter juga selamatnya kita di akhirat dilihat daripada selamatnya kita di kuburan. Siksa kubur ada nggak? Pasti ada. Nikmat kubur pasti ada. Gitu. Siksa kubur kan kita pernah baca ke hadis Rasulullah ketika beliau melihat ada 2 orang di kubur itu sedang disiksa. Sahabat nanya, dosanya gede nggak ya Rasulullah? Enggak, kecil. Apa? Yang pertama suka namimah, mengadu domba. Yang kedua, kalau pipis istinja kurang rapi. Itu siksanya, dapat siksa. Tapi Rasulullah perintahkan, coba engkau ambil pelepah korma, yang mudah-mudahan pelepah korma itu dapat sedikit meringankan siksanya. Itu berarti siksa kubur itu ada. Ya, kita harus yakin ya, yakin. Nikmat kubur juga ada. Bahkan orang-orang yang di dalam kubur itu bisa saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Ada seorang ulama pernah bermimpi bertemu dengan Al-Imam Hatim Al-Assam. Ya, nama sebetulnya adalah Hatim bin Ulwan, tapi lebih masyhur namanya Hatim Al-Assami, Hatim yang tuli. Riwayatnya panjang ya. Tapi yang sebetulnya namanya Hatim bin Ulwan. Di dalam tidur dia bermimpi bertemu dengan Hatim Al-Assam. Padahal Hatim Al-Assam baru mati 2 tahun. Wafatnya baru tahun. Ditanya ya pakai bahasa Arab katanya, "Alaisa qadimta?" Bukankah kamu telah mendahului aku? Oleh ulama tanya. Dan dia menjawab, ya, bala, iya, saya ini udah duluan meninggal. Bala itu jawaban yang untuk sopannya luar biasa. Bala bukan na'am. Ditanya lagi, aina anta, ada di mana kamu nih? Oleh orang yang mimpi itu ditanya, kamu sekarang ada di mana? Ya. Itu Hatim Al-Assam menjawab, ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah. Aku demi Allah saat ini sedang berada di satu taman daripada taman surga. Karena taman surga di dunia banyak. Yang pertama Majalisuz Zikri, itu taman surga.
Itu taman surga. Yang kedua, majalisul ilmi, majlis ilmu nih. Kita lagi duduk di taman nih, taman surga kan? Ya. Kita ke taman safari aja bayar. Ke taman safari bayar nggak? Mobilnya bayar, per orangnya bayar. Padahal kita bukan menikmati, justru dinikmati itu ke taman safari. Karena bukan kita ngeliatin binatang, binatang ngeliatin kita kan. Itu ke taman safari 150, ada 175.000 kan gitu kan. Ini majelis ilmu gratis. Di depan lagi udah ada nasi uduk. Ya benar ya. Nih taman surga yang kedua adalah majlis ilmu. Taman surga yang ketiga apa? Kuburan. Kan masih di dunia. Makanya jawaban Hatim Al-Asam, ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah. Aku demi Allah sedang berada di satu taman daripada taman surga, dan nggak sendiri lagi. Ana wa nafarun, dan saya ini bersama dengan beberapa orang, ashabi, teman-temanku. Jadi ketemu teman-temannya. Jadi kalau orang soleh nanti bisa ketemu di kuburan. Ya. Kumpul malam apa? Tajtami'u kulla lailati jum'atin. Kumpul setiap malam Jumat. Jadi mereka tuh kumpul setiap malam Jumat. Bukan hanya sama wasabihatiha, sampai pagi. Ya kagak tidur kan, di kuburan kagak tidur. Ya. Terus sampai pagi kumpul. Di taman ngobrol-ngobrol aja, taman. Masa taman dia ngapain? Pasti kan ngobrol, santai. Itu ketemu. Kenapa malam Jumat? Kenapa hari Jumat dan juga malam Jumat? Karena nungguin, mereka itu menunggu laporan-laporan. Karena amal orang yang hidup ini Pak, Bu, hadis Rasulullah, tu'radul a'mal 'ala Allahi yaumal Itsnin wa yaumal Khamis. Dihamparkan, dipertunjukkan amal-amal orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi amal kita ditunjukin ya kepada Allah. Ya Allah, malaikat hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah senang untuk puasa hari Senin, karena di saat dilaporkan ke amal-amalnya Rasulullah dalam keadaan puasa. Wa ilal anbiya'i wal aba'i wal ummahat yaumal jumu'ati, dan dipertunjukkan serta dilaporkan amal-amal orang yang hidup kepada para nabi dan juga kepada ayahnya dan ibunya pada hari Jumat. Jadi amal kita ini ada laporannya nih setiap hari Jumat, untuk abah kita, buat umi kita. Kalau laporannya bagus, fahamidallah, maka orang tua kita itu memuji Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak saya masya Allah, waktu saya masih hidup, sholat subuhnya 5:30. Begitu saya sudah mati, alhamdulillah 6:30. Ada kemajuan, juga ada. Laporannya pasti ada. Masya Allah ya. Tuh nungguin tuh laporan. Makanya jangan kita permalukan orang yang mati itu dengan kerjaan jelek kita. La tubdihu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan permalukan orang-orang yang mati di antara kalian dengan kerjaan buruk-buruk kalian. Tuh nanti dia malu sama temennya. Oh anak lu kan sembahyang kagak nih, kayak anak gua nih. Tuh memang bangga-banggakan. Karena ketemu tadi. Ini kan Hatim Al-Asam ulama kan. Jadi ketemu ngobrol-ngobrol sambil nungguin kerjaan-kerjaan kita dilaporkan. Jangan bikin malu, ya jangan bikin malu orang tua kita, ya. Nah, itu ketemunya jasadnya apa ruhnya?
Ya, jasadnya atau ruhnya tuh masing-masing ketemu nanti dikubur. Hatim Al-Asam mengatakan, hayhata buliyatil ajsam. Gimana sih ente? Kan badan udah pada hancur, artinya yang bertemu adalah ruhnya. Ruhnya itu yang bertemu, kalau badannya udah hancur. Ya kan? Badan kita kan normalnya kalau di kuburan pasti dimakan oleh cacing segala macam. Memang ada orang yang jasadnya tetap utuh, tapi itu langka, orang-orang khusus ya, orang-orang khusus. Karena badan kita ini kan, kata Imam Luqmanul Al-Hakim, itu akan menjadi santapan daripada belatung-belatung. Kan ada nasihatnya Luqman tuh, ya. Manusia itu terbagi menjadi 3/3 bagian. Ya. Sulusun lillah, sulusun lidud, sulusun linafsi. Jadi badan kita ini utuh nih. Ini enggak semuanya punya kita. Kata Luqmanul Hakim, sulusun lillah, sepertiganya milik Allah. Sulusun lidud, sepertiganya milik belatung. Wa sulusun linafsi, dan sepertiganya milik orang itu sendiri. Ya. Orang anaknya nanya, "Babe, Pak, yang jadi milik Allah itu apa?" Kata Luqman, "Fa amma ma huwa lillah faruhu." Yang jadi milik Allah itu adalah ruh. Nah, ruh kita ini bukan punya kita, tapi milik Allah. Ditanya lagi, yang jadi milik belatung, fa amma ma huwa lidudi fa jismuhu. Yang jadi milik belatung itu adalah badannya. Ini badan kita milik belatung nih. Nanti begitu masuk ke dalam kubur habis semuanya. Apalagi yang gemuk-gemuk, waduh, belatung nafsu, daging semuanya. Kalau yang kurus-kurus tulang, sakit gigi gua. Yang milik kita apa? Nanya lagi tuh. Fa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Yang jadi milik manusia itu sendiri adalah amal. Jadi amal kita nih. Makanya nanti kita mati bukan bawa amal, tapi diikuti. Kalau yang bawa amal, ambil aja tuh yang sholat, puasa, ngaji, baca Quran, zikir, yang bagus-bagus. Kalau bawa, karena ngikut ya semuanya ngikut. Yang bagus ikut, yang jelek juga. Jadi kata Hatim Al-Asam, yang bertemu adalah ruhnya, sementara badan sudah hancur. Ya. Nah, watatalaqal arwah, ruh itu semakin ketemu, tapi ruhnya sesuai nih ya. Ruh itu sesuai dengan orangnya. Kalau orang soleh nanti ketemunya dengan orang soleh, ruhnya semakin ketemu tuh. Ya, kalau dia orang, nauzubillah, orang yang jahat ketemu juga dengan ruh orang jahat. Kayak di dunia ini kan, orang yang doyan mancing kumpul sama yang doyan mancing, kan gitu ya. Orang yang tukang ngadu ayam ketemu yang tukang ngadu ayam. Orang yang doyan ngaji ketemu yang ngaji. Gitu. Jadi dikubur juga begitu juga ruh-ruhnya. Gitu. Nah, ditanya lagi, apakah kalian tahu dengan datangnya orang yang hidup berziarah kepada dirimu? Nih orang yang meninggal nih, tahu nggak kalau kita ziarahin? Itu ditanya, hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Apakah kalian tahu kalau kami ini mengunjungi kalian? Ya. Jawaban Hatim Al-Asam, "Naam." Ya, "Naam." Ya, kami ini mengetahui. Ya. Biha, dengan kunjungan kalian. Nah, makanya kalau kita pengen ziarah itu bagusnya hari Kamis sore atau hari Jumat. Karena kata Hatim Al-Asam, "Na'lamu biha asyiyatal Jum'ah
wa yaumal jum'ati. Kami itu mengetahui kalau kalian itu berkunjung kepada kami hari Kamis sore. Asyiatul Jum'ah, Kamis sore. Ya. Bukan Jumat sore, tapi Kamis sore. Asyiyah itu sore. Al-Jum'ati, Jumat artinya hari Kamis sore. Wa yaumal jum'ati, dan pada hari Jumatnya. Termasuk juga boleh wa yaumas sabti, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Sampai kapan? Ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Mereka itu tahu kalau kita datang. Ya, tahu. Bahkan pendengaran orang yang meninggal, perasaan orang yang sudah meninggal itu lebih tajam daripada perasaan orang yang hidup dan pendengaran orang yang hidup. Lebih tajam kata Rasulullah. Ya, bahkan suara sendal kan dibunyi itu, ketak, tutup, ketak, tutup. Ya, dia lebih tajam mendengar. Enggak mungkin kalau enggak dengar. Alasannya apa? Makanya kita kalau lewatin kuburan kan disuruh mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka itu dengarnya lebih tajam. Dan bahkan mereka itu menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Cuman kita nggak dikasih dengar. Kalau dikasih dengar ya bahaya juga. Ya bahaya. Itu mereka lebih dengar. Jadi ziarah ke kubur itu bagusnya hari Kamis sore, hari Jumat, atau hari Sabtu boleh, enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau di hari yang lain kemana? Gitu ya. Jadi hari Kamis sore, hari Jumat, sampai terbitnya matahari pada hari Sabtu. Gitu. Enggak semuanya hari Sabtu, sampai terbitnya matahari pada hari Sabtu. Itu masih masuk Jumat juga. Ditanya, kok cuma hari itu doang, yang lainnya di mana? Alasan Hatim Al-Asam, li fadli yaumal jum'ati wa azimih, karena keagungan dan keutamaan hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya daripada, meskipun di hari yang lain juga boleh, tapi afdolnya hari Kamis sore, karena itu udah masuk Jumat tuh ya. Sore kan itu maghrib udah masuk ke Jumat. Ya, dan ini perlu kita ketahui, jangan sampai kita bikin malu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita bacain Fatihah, ya, kita bacain Fatihah, minimal Fatihah buat orang yang sudah meninggal dunia. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu adalah satu taman daripada taman-taman surga, riyadh, dari riyadh. Au khufratun min khufarin nar, atau bisa juga menjadi satu lubang daripada lubangnya neraka. Bisa jadi taman, bisa juga menjadi lubang daripada lubangnya neraka. Ya tergantung. Bisa jadi taman, bisa jadi lubang. Makanya Raudhah. Nah, ibu kota Saudi Arabia namanya Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi. Jangan bilang ibu kotanya Saudi Arabia Mekah, salah. Riyadh. Ibu kotanya Saudi Arabia adalah Riyadh. Jadi Riyadh, taman-taman, ya. Riyadh jadi taman. Raudhah. Ada lagi Riyadhah, lain lagi kalau Riyadhah. Riyadhah itu latihan. Riyadhah itu latihan dalam ilmu tasawuf, ada riyadhah namanya, ya. Jadi ada latihan, bisa jadi juga taman. Raudhah. Jadi bisa jadi taman tuh, indah. Dalam kubur itu bisa jadi
indah. Bahkan kalau dia orang soleh, itu ditemani oleh bidadari. Kalau arus seperti pengantin baru. Seperti pengantin baru yang namanya bidadari. Kalau arus seperti pengantin baru. Pengantin baru kan enak. Arus itu adalah seperti pengantin baru. Nggak ada yang mau bangunin. Nggak ada yang mau bangunin. Enak gak pengantin baru? Enak. Menutup pintu, buka jendela. Ya kan, kita kan? Menutup pintu, buka jendela. Bantalnya satu, kepalanya dua. Pengantin baru kan udah bantal satu, cakep gak tuh? Enak kalau bantal satu, kepalanya ada berapa? Dua. Indah, tidurnya begitu enak. Tidurnya begitu enak, sempit padahal. Tapi arus itu adalah enak, arus. Ya, seperti pengantin baru. Nggak mau ada yang bangunin itu. Itu kalau yang orang yang soleh ya, dikubur itu kelarus seperti pengantin baru. Bahkan dipeluk orang yang baik itu dipeluk oleh kuburan itu seperti memeluknya seorang ibu akan bayinya. Ibu nih, ibu yang bener nih ya, ibu yang bener nih. Ini kan ibu bener semua. Kalau meluk ibunya ada nggak digencet? Pasti dengan pelukan kasih sayang, pelukan kehangatan. Tapi kalau orang yang ya Allah nauzubillah itu digencet dengan tanah seperti digencetnya telur yang kecil oleh batu besar. Tret. Tekan sekencang-kencangnya. Ya Allah. Kalau nggak percaya baca dah hadis-hadis Nabi. Kalau nggak percaya juga mati dah. Ya, mati dah. Kita ngerasain gimana enaknya, gimana kagak enaknya di dalam kubur. Jadi bisa menjadi taman surga, bisa menjadi lubang daripada lubangnya neraka. Ya, lubang neraka nggak usah gede-gede, kecil aja. Semata mata sapi, nggak harus sapi segini. Ayam pitik, ayam segini aja nih. Kalau ada neraka itu bolong segini lubang, itu dunia beserta isi-isinya hancur lebur karena panasnya neraka. Baru segitu terbukanya. Gimana kalau terbukanya ngablak? Terbukanya ngablak, ya Allah. Baru segini aja sekelimping itu bisa menghancurkan bumi. Bisa jadi taman surga, bisa jadi taman neraka. Jadi kalau khufrah itu jama daripada khufrah, khufarun gitu ya. Khufar kayak gurpatun, taknya dibuang. Jadi hurofun, ya, hurof. Jangan dipakai tak, jangan khufarotun, hilangin taknya. Ya, taknya dihilangin. Inilah hadis Rasulullah yang pertama tentang kondisi kuburan, bisa jadi taman surga, bisa jadi lubangnya neraka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ilaihi al-marji'u. Nanti al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.